Saya Karpius selaku kuasa hukum dari Gregorius Gunawan yang menerima PAW dari anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, Saudara Dio Radiman. Kasusnya bermula Juni, dilaporkan oleh Saudara Kado Lius dari Bengkayang sebagai ijazah awal yang digunakan oleh Dio Radiman jadi anggota DPRD Kabupaten Bengkayang. Kemudian dalam proses penyidikan tanggal 15 Desember, Saudara Dio Radiman ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian di Polda Kalimantan Barat. Dalam proses tersangka, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bengkayang mengusulkan pemberhentian ke DPP karena apabila anggota DPRD tersangkut kasus atau sudah ditetapkan sebagai tersangka baik melalui ADART partai maupun undang-undang, diusulkan pemberhentian. Oleh DPP tanggal 27 dan 28 dikeluarkan keputusan DPP tentang pemberhentian dia sebagai anggota partai, pencabutan dia sebagai anggota partai, pemberhentian dia sebagai Ketua DPC Kecepatan Sidik, dan pemberhentian dia, penggantian dia selaku anggota dewan untuk di PAW dari Dio Radiman kepada Gregorius Gunawan SH. Setelah keluar SK itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 2014, Ketua DPRD paling lama 7 hari harus sudah mengusulkan kepada Gubernur melalui Bupati untuk pemberhentian Saudara Dio Radiman atau PAW. Tapi itu tidak dilakukan. Proses berjalan pada saat penyidikan ijazah palsu, Saudara Dio Radiman itu mencuri barang bukti di Polda Kalbar sehingga ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana. Keluarlah putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Januari hari Jumat 2021. Saudara Dio Radiman di penjara 3 bulan 20 hari. Jadi 2 kasus yang menimpa dia ini. Dari 2 kasus ini dia tidak juga melakukan usul kepada DPRD, kepada Gubernur melalui Bupati, Ketua DPRD. Waktu berjalan terus, Gunawan sebagai penerima PAW ini merasa resah. Berilah kuasa kepada kantor kita, kantor Karpius sebagai advokat dan rekan. Kita mengajukan gugatan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Pengadilan Negeri Bengkayang yang sampai hari ini belum ada putusannya. Kemudian proses berjalan, yang bersangkutan Ketua DPRD mengusulkan pemberhentian sementara Saudara Dio Radiman tanggal 1 April kepada Gubernur melalui Bupati. Tapi oleh Bupati dikembalikan surat itu karena salah satu syarat belum terpenuhi. Syaratnya adalah keputusan atau surat dari Mahkamah Partai Perindo. Terbitlah keputusan Mahkamah Partai Perindo oleh Gregorius Gunawan, diberikanlah kepada Sekwan dan DPRD untuk melengkapi bahan yang diminta Bupati. Tapi sampai hari ini Ketua DPRD itu tidak membalas surat Bupati Kabupaten Bengkayang. Nah, itulah yang saya katakan, Ketua DPRD memandang seperti sampah surat Bupati itu yang tidak ditulis. Kemudian pada saat persidangan seksi saksi, Ketua BK sebagai saksi Badan Kehormatan, saya tanya dengan Ketua BK, apabila anggota DPRD sudah cacat moral, sudah dipidana, sudah menggunakan ijazah palsu walaupun masih tersangka tapi dia sudah terpidana di kasus pencurian, sebagai lembaga terhormat masih boleh enggak anggota dewan itu duduk sebagai anggota lembaga terhormat? Oh, enggak boleh lagi Pak, diisi orang-orang itu. Tapi kenapa sampai sekarang tidak diusulkan? Saya katakan bahwa Pemda Kabupaten Bengkayang bersekongkol melakukan penggerogokan terhadap keuangan negara karena membayar gaji pada orang yang salah.
pada orang yang tidak berhak, pada orang yang ya tidak tepat begitu. Karena dia berstatus sudah dual. Bahkan kemarin tanggal 17 November, hebatnya lagi, sudah putus pengadilan negeri, sudah diputuskan pengadilan negeri Bengkayang tanggal 17 November, kasus pemalsuan yang dulu tersangka sekarang sudah ditetapkan sebagai terpidana yang kena 1 tahun. Makanya saya katakan saya berterima kasih, menaruh hormat dan penghargaan kepada Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ijazah pemalsuan. Karena prediksi saya meleset. Prediksi saya di bawah 1 tahun, tapi akhirnya putusan majelis itu luar biasa bagi saya ya, itu luar biasa karena kena 1 tahun. Walaupun tuntutan jaksa 1 tahun 8 bulan masih belum 2/3, tapi bagi saya sebagai kuasa hukum dan anggota masyarakat biasa itu luar biasa putusan itu. Makanya saya bilang saya menaruh hormat dengan ketua majelis hakim dan hakim anggota yang menyidangkan perkara pemalsuan ijazah. Dan memang perkara itu panjang, memakan waktu 1 tahun lebih baru putus karena mengendap di salah satu instansi begitu. Nah, sehingga 1 tahun lebih baru diputuskan. Tapi walaupun 1 tahun, pelapor juga merasa puas. Saya sudah kontak, kami sebagai kuasa hukum juga merasa lega dan puas karena putusan di luar dugaan kita gitu, hebat. Akhirnya kepada ketua majelis hakim, mudah-mudahan kami tanggal 30 November ini kan akan ada putusan terhadap gugatan kami kepada ketua DPRD di Pengadilan Negeri Bengkayang. Nah, semoga putusan itu memberikan rasa adil bagi masyarakat dan keadilan bagi hukum itu sendiri, atau mengedepankan kebenaran bukan karena faktor-faktor lain begitu. Jadi ijazah ini faktor-faktor lain dikesampingkan, tapi faktor kebenaran dan mengedepankan mengedepankan martabat dan harkat lembaga tertinggi, kemudian dunia pendidikan. Itu yang bisa saya sampaikan.